benar? Iya, betul. Nah, pada saat proses coaching ini dilakukan, maka sebelumnya ada proses yang namanya pra-observasi. Jadi dalam proses pra-observasi ini Bu Dewi, antara coach dengan coaching yang akan saya amati apakah sudah sesuai dengan alur kita, dan sudahkah Bu Dewi menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu, sesuai dengan kata kunci yang diberikan oleh coaching. Dan juga jangan lupa untuk sesuai dengan prinsip coaching, yaitu ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, sebelumnya itu saya ingin menanyakan pertanyaan dulu, apakah boleh Bu Dewi? Ya, silakan Bu Eka. Oke, pertanyaan pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching ini? Sebenarnya saya itu pengen ketiga-tiganya Bu Eka. Yang pertama itu kehadiran penuh, yang kedua itu mendengarkan aktif, dan yang ketiga pertanyaan berbobot. Sebenarnya ketiga-tiganya. Oke, berarti sebenarnya Bu Dewi ingin mengembangkan 3 kompetensi inti dari coaching. Ya. Yang pertama kehadiran penuh, yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi ini mana yang Bu Dewi tekankan untuk dikembangkan? Pada proses coaching nanti yang ingin saya kembangkan kepada coach saya itu pertanyaan berbobot Bu Eka. Kenapa pertanyaan berbobot Bu Dewi? Karena saya ingin dari pertanyaan berbobot atau pertanyaan yang bermakna yang saya sampaikan kepada coach itu bisa menggali atau membuka ide-ide atau hal-hal yang baru yang ingin ditemukan yang sebelumnya yang ingin ditemukan oleh coach itu tersebut. Jadi kenapa Bu Dewi menginginkan pengembangan pada pertanyaan berbobot? Karena Bu Dewi ingin menggali potensi-potensi yang ada pada coaching. Ya, itu ya Bu Dewi. Terus apa indikator keberhasilannya Bu Dewi yang ingin Bu Dewi inginkan apa? Indikator keberhasilan dari proses coaching ini? Dari proses coaching ini sebenarnya saya ingin coach saya itu, saya kembalikan tadi di pertanyaan yang berbobot itu Bu Eka, saya ingin coach saya itu menemukan ide-ide yang sebelumnya mungkin belum terpikir atau hal-hal yang belum terpikir sebelumnya. Dari proses coaching ini dengan saya itu bisa digali, bisa ditemukan. Oke, jadi itu saja 3 pertanyaan dari saya. Dari percakapan kita hari ini, dari pra-observasi ini, apa yang Bu Dewi dapatkan? Dari percakapan pra-observasi dengan Bu Eka yang saya dapatkan, yang pertama saya lebih siap untuk melakukan percakapan coaching nanti. Kemudian yang kedua, saya juga lebih memahami betul mengenai alur percakapan kita. Oke, Bu Dewi, itu saja proses pra-observasi kita hari ini. Pada saat observasi saya akan mengamati dan menilai apakah Bu Dewi sudah sesuai dengan alur kita dan apakah sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching juga. Itu saja Bu Dewi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Varianti. Waalaikumsalam Bu Dewi. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah untuk hari ini sehat Bu. Terima kasih atas kesempatan Ibu untuk saya temani dalam percakapan coaching ini. Kira-kira ada yang ingin saya bantu Ibu? Ya Bu, saya ingin meningkatkan kompetensi dalam mengolah kelas ini Bu. Dalam meningkatkan pengelolaan kelas, tujuannya Ibu sendiri apa Bu? Saya ingin menciptakan suasana kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi murid-murid saya. Berarti ada potensi di dalam kelas itu, ada potensi. Kira-kira apa keunggulan anak-anak atau ada hambatan tersendiri di dalam kelas itu Ibu? Kalau kompetensi ada Bu, karena anak-anak saya itu lebih aktif kalau dalam pelajaran. Ada juga hambatannya. Kalau masalah hambatannya itu masih ada anak yang suka ngomong sendiri saat pelajaran dimulai. Oh, begitu ya Ibu ya. Kira-kira dari hambatan tersebut, dari Ibu sendiri apakah ada solusi? Strategi saya yang kemarin itu saya sudah melakukan restitusi, Ya. tapi secara menyeluruh.
Tapi ini masih tetap seperti penyakit, Bu. Seminggu sembuh, seminggu kumat lagi. Jadi untuk strategi berikutnya, mungkin saya akan melakukan pendekatan kepada anak itu untuk menanyai apa sih kenapa dan bagaimana kok bisa dia tuh sering ngomong di kelas. Oh iya. Itu, Bu. Apakah karena pelajarannya, apakah tidak suka sama gurunya, atau ada faktor lain? Ya. Seperti itu. Baik Ibu, dari rencana atau strategi yang sudah Ibu sampaikan, kira-kira apakah ada orang atau siapa yang ikut andil dalam membantu terlaksananya strategi yang telah Ibu sampaikan? Yang ikut andil yang pertama mungkin saya akan menghubungi wali muridnya. Oh iya. Bagaimana kondisi anak tersebut di rumah. Iya. Terus yang kedua mungkin saya juga mau minta bantuan guru agama. Iya. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja Bu yang saya butuhkan. Iya. Dari awal percakapan kita ini, dari mulai tujuan sampai dengan akhir, apa kira-kira Bu Yanti yang kesimpulan dari percakapan kita ini? Kesimpulannya itu bahwa saya itu akan melakukan strategi yang pertama, melakukan pendekatan kepada anak tersebut baik melalui wali murid juga terhadap guru pembimbing seperti guru agama, biar anak itu bisa berubah, tidak banyak ngomong lagi saat pembelajaran di rumah. Iya. Karena mengganggu untuk yang lainnya sudah konsentrasi, anak itu ngomong sendiri mengganggu. Iya, baik. Konsentrasi. Iya. Satu kali lagi pertanyaannya, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan percakapan coaching ini dengan saya? Perasaan saya gabut sedikit, beban di pundak ini sedikit berkurang karena sudah berbagi masalah dengan Bu Dewi tentang bagaimana mengatasi dan membuat kelas menjadi menyenangkan dan kondusif. Iya. Baik, terima kasih Bu Yanti atas percakapan yang sebentar ini. Nanti kapan-kapan kita akan bertemu lagi ya. Saya ingin tahu lebih lanjut bagaimana rencana atau strategi Bu Yanti tadi itu yang disampaikan kepada anak didiknya. Terima kasih Bu Yanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Dewi, Masya Allah, Alhamdulillah tadi sudah melaksanakan proses coaching dengan Ibu Varianti. Sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan pada Ibu sebagai coaching. Yang pertama, bagaimana Bu Dewi proses coachingnya tadi, apakah berjalan dengan baik? Baik Bu Eka, proses coachingnya tadi alhamdulillah berjalan dengan baik dengan Bu Varianti sebagai coachingnya. Oke, apa saja yang didapat pada proses coaching itu terkait dengan indikator pencapaian yang ingin Ibu Dewi capai tadi? Ya, yang saya dapat dari proses coaching itu yang pertama, saya dapat menggali pertanyaan-pertanyaan dari pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga coach saya tadi Bu Varianti dapat menemukan Bu Eka ide-ide atau hal-hal baru atau yang sebelumnya belum ditemukan sebelum percakapan coaching tersebut. Oke, baik Bu Dewi. Tadi juga saya sudah mengamati proses coaching tadi sudah sesuai dengan alur kita. Jadi Bu Dewi sudah menanyakan tujuan kepada Bu Varianti, Ya. sudah melakukan identifikasi masalah, reaksi tindakan dan juga tanggung jawab. Dan Ya. seperti yang saya lihat tadi juga sudah ada umpan balik. Jadi Bu Dewi sudah menanyakan umpan balik kepada Bu Varianti bagaimana perasaannya Bu Varianti setelah melakukan coaching dan juga kesimpulan dari coaching kita hari ini seperti itu. Dan saya simpulkan bahwa proses coaching ini berhasil dengan baik dan sudah sesuai dengan alur kita. Terima kasih Bu Dewi. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulas